Oke guys, jadi kali ini gue mau sharing-sharing, mungkin lagi rajin ya gue hari ini. Jadi hari ini gue mau sharing-sharing gimana posisi nyangkut yang sebelumnya itu bisa terlepas gitu. Jadi mungkin banyak traders tuh berpikiran bahwasannya gue nyangkut nih ya kan. Kita asumsikan gue nyangkut di resisten kedua di harga ini. Nah, jadi bagi traders ataupun orang awam, biasanya kalau misalnya nyangkutnya di sini dan harganya menyentuh harga terbawah, itu mereka udah pada takut buat buyback ataupun buat balik lagi gitu kan. Mereka udah pada takut. Mereka hanya mengharapkan hold gitu, karena banyak influencer tuh semuanya pada bilang kalau kamu nyangkut, kamu hold. Itu memang benar sekali, kamu harus hold. Nah, jadi kamu harus tahu juga gimana hold kamu itu nggak terlalu lama. Jadi dana kamu yang selama ini sudah terpendam, itu bisa kembali lagi dan bisa kamu putar lagi ataupun kamu kelola lagi. Nah, di sini saya mau kasih tahu cara gimana para nyangkuters itu bisa lepas gitu dari posisi nyangkut. Kita asumsikan kita beli di harga resisten kedua, ya kan? Ini saya ngambil contoh Antam ya, karena follower saya juga udah pada tahu banyak. Saya sering upload yang ini Antam. Jujur gue nggak beli nih Antam, tapi kemarin gue analisa dan gue prediksi itu rata-rata hampir kemungkinan 70% sampai 60% itu yang apa yang gue gariskan resistance sama supportnya itu benar-benar valid gitu. Nah, kita asumsikan kita belinya di resisten kedua. Nah, ini ada beberapa resisten. Pertama, gue ngajarin dulu, gue review lagi gimana kita cara ngambil resisten sama support. Nah, ini support. Support, kamu ngambil harga terbawah dari sebelumnya, kamu ngambil dua patokan. Kayak seperti contoh ini adalah contoh pertama dan contoh kedua. Apalagi ditambah ketiga sama keempat. Di sini kamu udah bisa benar-benar ngambil area support. Jadi konfirmasinya seperti ini. Ada harga terendah dalam satu market. Jadi semua market itu sama ya guys. Itu paling bullish, bearish atau sideways aja. Nah, kalian harus catch the time ataupun catch the trend gitu. Trennya tuh lagi ngapain gitu. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini dia lagi upside down, dia lagi sideways, apalagi di harga-harga sekarang tuh lagi upside down. Nah, caranya kamu ngambil harga terendah, dua harga terendah itu kamu jadikan sebagai support. Jika kamu mau benar-benar valid itu support yang kuat, ketika harga gunung ketiga ataupun ini lower low-nya ya kan mencapai area support yang kamu gambarkan sebelumnya, itu udah benar-benar strong support. Jadi bisa dilihat nih, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini adalah strong support. Dimana ini adalah harga ketika menyentuh support dia bakalan kembali ke resisten. Nah, resisten kamu gambarnya kamu bisa lihat dari sini. Ini biasanya gue lihatnya dari sini ya, dari sini, dan dari sini. Ini adalah dimana gue ngambil resisten ataupun kalian bisa langsung ngambil di sini di area tertinggi mendekati harga yang berjalan sekarang. Jadi di sini kan 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah resisten pertama, kedua, sama ketiga. Dikarenakan harga yang sedang berjalan di sini. Jadi ini adalah resisten pertama yang harus dijebol. Oke, untuk resisten dan support saya skip dulu karena kalian bisa lihat juga di channel saya sebelumnya. Saya ada ajarin gimana kalian nangkap trend line sama resisten dan support. Kita lanjut. Asumsikan kita nyangkut di harga resisten kedua. Nah, ketika kamu di harga resisten kedua jatuh harganya 30%-an, biasanya tuh trader sudah pada takut, gimana nih bisa naik gak? Udah googling, udah nanya ke suhu-suhu yang udah terpercaya gitu ataupun masuk kelas gitu. Kalian udah bakalan panik banget di sini. Nah, kesalahannya adalah ketika kalian disuruh hold, itu sebenarnya ada benar ada salahnya gitu. Hold boleh, tapi kalian harus ada money management ataupun trading plan kalian sendiri. Jadi gimana kalian lepasin lokasi nyangkut ini. Contoh misalnya, kita bisa dilihat di sini. Ketika harga menyentuh ke bawah 30%-an, kita asumsikan 30%-an ya. Kita sebagai traders yang jeli di gunung ketiga ini, lower low ke yang di sini yang mendekati support, kita udah wajib beli di sini. Misalnya contoh, kita meresikokan 10% di harga resisten kedua dan jatuh 30%. Nah, kita wajib punya dana. Itu makanya money management penting banget. Kita wajib punya dana, kita masukin lagi
amount yang sama. Misalnya di sini kita 10 juta. Ya udah di bawah sini kita wajib masukkan 10 juta juga. Nah, targetnya di mana? Ya di resisten gitu. Di resisten di sini kita udah bisa catch the time. Ini bahwasanya resisten yang kuat. Nah, ketika harga yang di bawah nih kita beli, dia mencapai resisten itu kurang lebih ada 28%-an sampai 27 lah kita bilang, 27%-an. Kalau misalnya kamu beli dari bawah dan mencapai resisten, kamu udah profit, bukan kamu udah profit, selisih nyangkut kamu itu sisa 2%. Karena tadi dari resisten kedua ke bawah itu 30% kan. Jadi ini dari bawah kamu buy from the bottom, dari bawah kamu beli ke atas, itu kamu udah dapat 20%-an, dari 28%-an. Jadi selisih loss kamu itu tinggal 2%. Nah, oke, kita bilang selisih 2%. Di sini kamu belum cut loss. Ceritanya belum cut loss ya. Kamu udah take profit di sini, kamu belum cut loss ya kan. Nah, sekarang harganya menyentuh lagi, mendekati support. Di sini kamu boleh beli, di sini juga kamu boleh beli. Apalagi kamu pelajari itu namanya pattern reversal. Nah, itu mungkin lebih advance, cuman awal paling gampang itu resist sama support. Nah, ketika di sini ini jelas nih, ini adalah pattern reversal ya. Di sini dia bakalan naik lagi, dia maksudnya kamu beli, dia bakalan naik lagi ataupun mencapai resisten. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu beli lagi di sini dan dia mencapai resisten lagi di target yang kamu sudah tentukan, kamu dapat lagi 23%, malahan kamu udah untung. Kalau kamu cut loss yang di sini, yang di resisten kedua ini, yang posisi kamu nyangkut, dengan catatan kamu sudah take profit 2 kali, kamu udah untung. Kalau kemudian kamu udah untung dan kamu udah boleh cut loss di sini. Jadi kamu nggak bisa tunggu bahwasanya oke, maksudnya gue hold sampai naik, sampai harganya untung ataupun mencapai harga di mana gue nyangkut, jadi gue nggak close. Nah, itu kamu salah besar, kamu tuh bakalan jalan di tempat. Jadi uang kamu itu bakalan nggak jalan sama sekali, kamu bakalan stuck di sana, kamu bakalan stuck jadi nyangkuters, dan bisa aja malahan lebih turun lagi gitu. Karena kan kita nggak bisa prediksi kan, news yang bad news yang ganggu ke market yang kita beli gitu, kita nggak bisa prediksi. Jadi kita hanya bisa lihat dari harga sekarang yang berjalan, news yang berjalan, situasi ekonomi yang sekarang. Nah, di sini kalian mungkin udah pelajari sedikit ya, pelajari sedikit gimana kalian bisa lepas dari nyangkut ini. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan resistance dan support, itu udah enak banget. Bahkan lihat di harga sini, ketika harganya menyentuh support, kalian kalau misalnya take profit lagi di area resisten, kalian udah cuan beberapa kali, kalian udah cuan 3 kali. Bahkan itu sudah menutup harga yang kalian nyangkut itu, mudah menutup harga yang kalian beli sebelumnya yang ketinggian itu, kalian udah untung sama sekali. Jadi ini benar-benar kalian harus perhatikan money management, kalian harus berani dalam catatan, kalian harus analisa juga. Contoh, setiap saham itu dia punya ciri khasnya masing-masing. Kita lihat ya, di Antam ini rata-rata kalau misalnya ada bad news ataupun goncangan ekonomi di tahun ini ya, bisa dilihat tuh 2021. Nah, itu rata-rata turunnya paling hebat tuh 36%. Kita ngambil lagi di harga tertingginya, dia turunnya berapa persen nih? 27 sampai 30%. Di sini kalian udah tahu maksudnya kayak cara ngambil pasar di saham yang kalian mau itu, kalian analisa dulu. Oh, ternyata patternnya ini kalau turun 30% kebanyakan pullback. Kalian analisa sendiri, kalian boleh lihat nih harga tertinggi, harga terendah. Nah, 19 sampai 30. Berarti di harga-harga seperti itu udah bakalan pullback. Berarti kalian udah pada tahu, oh ini dia cuma 19% sampai 20% jatuhnya, tapi dia udah masuk ke support. Kalian udah boleh tahu, oh ini supportnya strong banget, udah diuji 3 kali, bahkan 4 sampai 5 kali dan belum jebol. Nah, kalian udah boleh tahu, oh ini adalah tempat di mana gue bakalan entry gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang nyangkut, kalian benar-benar harus berani buyback. Apalagi sebelum kalian beli sahamnya itu, perusahaan itu, kalian kan pasti tahu dulu, oh ini perusahaannya bagus, ini perusahaannya gimana, jatuhnya berapa persen, naiknya berapa persen, kira-kira di area mana gitu, di area resistennya di harga berapaan dia bakalan jatuh lagi. Nah, kalian harus tahu di mana trennya berjalan, baru kalian bisa lepas dari nyangkut itu. Jadi buat teman-teman, kalau bisa
jangan ya, maksudnya kayak nyangkut itu wajar banget bagi traders, tuh wajar banget bagi traders. Nah cuman masalahnya nyangkutnya jangan kelamaan gitu. Dia nyangkut lama boleh, kalau kamu nggak mau cut loss nggak masalah, yang penting kamu harus berani buyback. Jangan kamu nyangkut tapi kamu nggak buyback, itu sama aja. Itu 1 tahun pun itu kamu nggak bakalan untung, dan bisa aja di tahun keduanya dia anjlok lagi gitu. Kalau kamu nggak mengikuti money management yang seperti saya ajarkan seperti ini. Ini adalah salah satu yang paling simpel yang saya terapkan. Jadi ketika kamu nyangkut, kamu sudah harus injek dana. Jangan sampai injek dana kalau misalnya kamu masih ada equity ya di dalamnya ya. Kamu beli aja pakai equity yang di dalam sesuai dengan harga ataupun berapa yang kamu beli dari sebelumnya. Makanya waktu kita investasi ke saham itu jangan all in semua duitnya. Saya punya 10 juta nih, saya masukin 10 juta di saham ini, enggak boleh. Kamu harus bijaksana. Kamu punya 10 juta, ya kan? Kamu masukin 1 juta. Ternyata nyangkut ada selisih 30%. Kamu masukin lagi 1 juta. Nah, kalau misalnya dia naik, ya udah yang bawah tuh kamu lepas gitu. Jadi kamu masih ada duit, equity kamu masih ada, kamu bisa masih mengincar saham-saham yang lebih berpotensial. Jadi jangan masukin semua duit kamu all in ke satu market ataupun satu saham. Kalian jangan pernah percaya sama media-media ataupun influencer-influencer. Memang benar influencer itu mereka ada analisa, tapi nggak semua influencer itu mereka analisa dengan benar. Adapun mereka itu ikut tren. Jadi media itu sangat berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya media bilang ini bagus, itu semua orang awam tuh bakalan ngikut gitu, bakalan ngikut beli gitu. Nah jadi orang kaya yang di atas itu mereka semuanya terbantu. Oh ini retail pada beli. Oh harganya udah naik, ya udah kita sebagai kayak fund manager ataupun perusahaan-perusahaan raksasa, ya udah kita jual aja deep down. Jadi yang retail itu bakalan kemakan duitnya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Kalian benar-benar harus jaga duit kalian, jangan sampai kemakan sama perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi fund manager itu dana mereka kuat banget, kalian nggak bisa ngalahin dana mereka. Jadi kalian harus ngikutin cara mereka main, yaitu beliklah waktu dia turun harga. Karena kebanyakan mereka juga seperti itu. Turun harga mereka beli banyak-banyak, udah naik mereka jual. Kalian bisa baca berita itu apa yang BCA di tahun lalu itu lagi jatuh-jatuhnya, itu malahan petinggi-petinggi BCA itu mereka malahan buyback. Kalian boleh search langsung di Google CNBC itu beritanya, itu mereka buyback ketika naik ke harga normal mereka jual, bahkan mereka sekarang kekayaan mereka lebih nambah lagi, bahkan mereka untungnya miliaran. Jadi kalian benar-benar harus tahu caranya itu pakai money management. Ya sekian dari saya hari ini, mungkin semoga bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Ataupun kalian boleh langsung praktek, kalian lihat market, kalian kenali dulu cara masuknya, cara keluarnya. Oke, guys.